Saudara, kita akan coba merenungkan apa yang Tuhan Yesus sering katakan kepada kita dengan kata menyangkal diri. Saya percaya semua kita pasti hafal kata menyangkal diri, dan itu diulang-ulang dalam Perjanjian Baru. Apa sebetulnya menyangkal diri itu? Saudara, ternyata kalau kita mau tanya sebuah resep, ya, apa kira-kira yang kita bisa lakukan dan itu membuat iblis tidak akan bisa berkutik lagi untuk mengganggu kita? Maka kalau saudara tanya, jawabannya cuma satu, menyangkal diri. Oke, kenapa menyangkal diri itu begitu hebat kekuatannya sehingga iblis pun kalau ketemu orang yang menyangkal diri, maka iblis tidak bisa buat apa-apa atas orang itu. Renungkan ini baik-baik. Penyangkalan diri kita itu mutlak. Ya, mari kita buka Injil Lukas pasal yang ke-14. Mulai ayat yang ke-25. Judulnya apa? Nah, judulnya aja sudah mengerikan. Bukan buat kita, buat si iblis. Katakan amin. Apa judulnya? Berapa hal? Segala sesuatu harus diapakan? Dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, nah, ini bedanya kepemimpinan Tuhan Yesus dengan kepemimpinan dunia ini. Saya ulangi lagi. Ini bedanya kepemimpinan Tuhan Yesus dan kepemimpinan dunia ini. Buat dunia, pemimpin itu dinilai kalau pengikutnya banyak dan pemimpin itu dikatakan berhasil. Ternyata Tuhan Yesus tidak. Waktu dia tahu diikuti begitu banyak orang, ternyata dia noleh ke belakang. Saya pakai bahasa manusia, malah dia nakut-nakuti orang-orang itu. Nah, salah satu yang dibuat takutnya adalah jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid. Saudara bayangkan, ditakut-takuti. Saya cerita kembali acara syukuran kita 15 tahun Selasa yang lalu. Refli ada di sini? Oh, ada. Ya. Masih ingat Ref? Waktu Pak Tita Helu tanya. Jadi gini saudara, saya sudah lama tidak ketemu Pak Guru Tita Helu. Pas duduknya depan kosong, saya duduk sebelah itu. Banyak pertanyaan. Nah, diantaranya berapa jumlah guru? Nah, itu saya tidak tahu. Saya bingung mau cari siapa ini. Tato Refli lewat. Nah, Refli itu datang, terus dia jawab berapa jumlah guru. Nah, ternyata Pak Tita Helu belum puas, tanya saya banyak sekali. Saya pindah karena ada yang mewakili Pak Bupati datang. Ternyata Pak Edo nemani Pak Tita Helu ditanya lagi yang lain-lain. Nah, salah satu pertanyaan buat saya kaget. Sebetulnya saya nggak punya persiapan untuk menjawab itu, tapi sungguh dia berkata lagi setelah Refli pergi ke urusan apa itu ya? Waktu pamit itu. Oh ya, untuk multimedianya. Dia tanya gini kepada saya, Pak Daniel, bagaimana mereka ini, maksudnya saudara guru-guru ini bisa bertahan? Lalu saya cerita, seperti saudara pernah cerita kepada saya, bahwa hampir semua saudara cuma satu yang didatang dari Tuhan. Kenapa saudara bertahan di sini? Padahal juga nggak digaji, hidup seringkali kurang. Saudara berkata, saya sampaikan kepada Pak Tita Helu, karena mereka merasa berharga. Nah, dihargai di sini, merasa berguna hidupnya. Wah, dia tanya lagi macam-macam. Terus muncul lagi satu pertanyaan. Kira-kira apa yang membuat rekan-rekan kita ini nggak bertahan? Wah, itu yang saya sulit karena saya nggak bertanya saudara juga. Karena saudara bertahan semua, tapi ada satu dua yang pergi. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya jawab ini, Pak, yang membuat
klaim pesat ini mental cuma satu, yang doyan duit. Dia tertawa, saudara. Katakan amin, cepat. Jadi kalau ada orang bergabung dengan pesat dan dia itu doyan duit, pasti mental. Betul tidak? Maka itu jaga hidup ini. Itu lama sekali beliau tertawa. Dan itu serius. Saya juga heran kenapa bisa mikir seperti itu. Tapi akhirnya saya sadar, saudara, dari semua penyebab dosa, kalau kita bicara tentang kehidupan ini, maka uang itu sumbernya. Betul tidak? Uang itu betul-betul, cinta akan uang adalah sumber akar dari segala kejahatan. Maka itu jaga diri kita masing-masing untuk kita tetap hidup seperti itu. Kalau tadi Dorta mau jujur, dia akan cerita. Seharusnya semua orang ya yang mau ngambil doktor itu harus punya persiapan uang sekian puluh juta dulu baru dia berangkat. Tapi lihat, sudah 3 dokter yang dari antara kita. Satu ibu saya Dedi, berangkat pun nggak ada uang, lulus juga. Dorta juga begitu. Nah, yang heran saudara, dari 3 dokter kita ini, satu Pak Adi Nino Baes sedang sekolah, ya. Sebenarnya 4, nanti saya cerita yang satu karena dia belum mengajar. Ternyata antara Selmi, Dorta dengan Hari, mereka ini adalah mahasiswa termuda di jurusan dokter itu. Dan ini memecahkan rekor. Sekarang aja Pak Hari, ya, dia yang paling muda. Di atas dia itu sudah 50 tahun ke atas. Maksi Parengkuan, dia di IPB dokternya, dia juga paling muda. Nah, keempat dokter kita ini waktu maju nggak ada duitnya. Maka itu seringkali telat bayarnya. Maka itu kalau orang tuh juluki saya cuma satu, orang yang sering didenda. Ngerti maksudnya? Kenapa sering didenda? Ya sering telat bayar masalahnya. Tapi kalau untuk Pak Hari saya nggak mau denda 50%. Wah, saya bilang minta ampun jangan sampai kena denda kalau sampai 50% itu. Nah, kenapa kita berani melangkah seperti ini? Karena kita mau belajar untuk menyangkal diri. Lawan kata menyangkal diri itu gampang. Apa-apa sudah mapan dulu. Kalau orang Jawa bilang kata cemepak, sudah siap semuanya baru kita jalan. Nah, dengan Tuhan kita tidak perlu begitu. Ingat waktu Nuh disuruh buat kapal sebesar itu. Bayangkan, yang dibawa nggak cuma kelinci, kucing, betul? Yang dibawa yang gede-gede itu juga makanannya. Saudara bisa bayangkan kapal sebesar apa itu? Untuk sekian bulan, belum ada lem, belum ada paku. Apa nggak bocor itu? Saudara bisa bayangkan. Nah, saya sering iseng, nyesel saya kenapa Nuh bawa nyamuk, itu aja. Betul nggak? Kenapa dia bawa nyamuk? Nah, Nuh nggak punya apa-apa, dia melangkah. Setelah Nuh kita melihat kisah dari anak-anak Nimrod buat menara sehebat itu. Jadi saudara, lawan kata menyangkal diri, hidup ini terlalu dipersiapkan lebih dulu. Kitab Amsal pernah berkata, apa yang kita rencanakan silakan, tapi tetap Tuhan yang menentukan. Betul? Nah, kalau kita tahu firman itu, apapun yang kita rencanakan, tetap Tuhan yang punya keputusan. Jadi belajarlah untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Jadi lihat ayat ini. Kita akan menemukan 3 hal yang semuanya diakhiri dengan kata yang sama. Ia tidak dapat menjadi murid. Masih ingat kesaksian saya waktu mami saya meninggal. Ketika keadaannya makin kritis, saya sudah bilang kepada kakak dan adik-adik saya, seandainya terjadi sesuatu, mami harus meninggal atau pulang, jangan jangan marah kalau saya nggak datang. Karena saya sudah punya konsep ayat ini. Saya akan tetap lebih mengutamakan apa yang Tuhan suruh kerjakan. Karena ayat ini yang saya pakai dalam hidup.